lainnya Pak Ilyas aja. Ini kalau nanti saya tag dan di approve langsung. Ini kita sudah live Ayah Edi. Ini Oh sudah iya. live. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Pak Ilyas aja. Pagi teman-teman. Ini Ayah Edi saya tag dan di approve langsung. Ini kita sudah live Ayah Edi. Ini Oh sudah iya. live. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Pak Ilyas aja. Sebelum ini Ayah Edi, ini kontak suaranya feedback ya. Ini kita sudah live Ayah Edi. Sebentar. Oh Sudah iya. live. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Pak Ilyas. Sebelum ini Ayah Edi, suaranya feedback ya. Ini kita sudah live Ayah Edi. Sebentar. Oh Sudah iya. live. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita menghadirkan sosok yang inspirasional, yaitu Ayah Edi. Nah, pagi ini kita akan sharing, bincang. Untuk Ayah Edi, mungkin Facebooknya bisa di close Ayah Edi, biar nggak feedback Ayah Edi. Di close aja ya. Oke teman-teman, pada pagi hari ini Facebooknya di close saja biar tidak feedback. Oke, siap. Sudah Ayah Edi? Sudah. Kalau sudah, nah ini sudah nggak feedback. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan lihat sebentar profil dari Ayah Edi. Kita akan lihat teman-teman di sini siapa beliau. Nah, kita saksikan sebentar lagi. Ini profil dari Ayah Edi, orang yang sangat inspiratif, yang sangat luar biasa. Bisa kita lihat di teman-teman. Concern dari beliau. Nah, concern dari beliau di parenting, pendidikan anak usia dini. Ini sedikit slide dari beliau. Parenting, family guidance. Oke, nah sekarang saya akan bacakan sedikit biodata dari beliau. Ayah Edi, Boyolali 15 Januari 1977. Alamat sekarang di Banyumas, pekerjaan sebagai guru PAUD. Organisasi Himpaudi, kemudian WA Group yang dirindu, Teacherpreneur Indonesia, Parenting Otak Kanan, Klub Petualangan Maharaja, dan beberapa banyak prestasi-prestasi beliau dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sekarang aktif memberikan training kepada lebih 10.000 peserta training dengan tema-tema motivasi pendidikan, parenting, dan anak usia dini. Nah, pagi ini kita hadirkan beliau untuk sharing sama-sama dengan kita. Kita akan kupas seputar dunia PAUD, dunia parenting. Selamat pagi, Ayah Edi. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ilyas. Apa kabar? Alhamdulillah. Akhirnya setelah sekian lama menunggu waktunya, hari ini kita dipertemukan di online seperti ini, Ya, Pak Edi. maaf ya, baru sempat ini. Saya juga termasuk penggemar tulisan-tulisan dari Ayah Edi. Saya punya buku-buku Ayah Edi. Nah, pagi ini saya cari bukunya kok. Setelah bersih-bersih, ini nggak tahu di mana ini bukunya Ayah Edi. Langsung aja lah kita tanya ke narasumbernya. Iya, langsung aja deh. Kita langsung ngobrol aja kalau kayak gitu. Oke, siap. Tema kita pada hari ini adalah tema tentang parenting dan PAUD, Ayah Edi. Baik. Jadi kalau kemarin kita sharing tentang parenting itu, nah ini anak-anak ikut ini ya, Edi. Oh gitu ya. Halo, assalamualaikum. Mas siapa ini?
Tunggu di luar, tunggu di luar. Tunggu di luar. Nah, ya tunggu. Seperti itu ya. Kalau lagi live ini pengennya ikut aja gitu ya. Iya, anak-anak memang seperti itu. Rasa ingin tahunya kan luar biasa. Oke. Oke. Jadi kita akan kupas parenting untuk pengantin baru. Ini kita buka dulu dengan topik itu ya Ayadi. Wah, ini menarik ini ya. Saya sih pengantin barunya 20 tahun yang lalu. Tapi kayaknya masih baru. Jadi ya. Oke, untuk teman-teman yang memantau live kita di Facebook kita, silakan apabila ada pertanyaan bisa langsung komen di Facebook saya, nanti akan saya teruskan, kita baca untuk kita kupas dengan Ayah Edi. Nah, Ayah Edi, parenting untuk pengantin baru Ayah Edi. Ya. Kita tahu bahwa selama ini kan yang namanya sekolah menjadi orang tua, itu kan kalau yang saya tahu Ayah Edi, itu bagi teman-teman yang mungkin tinggal di pesantren atau punya guru, itu kan ada pendidikan misalkan sebutlah seperti kitabun nikah, ukudul ijen, itu kan ada ya Edi untuk parenting. Tapi Gitu kalau ya. teman-teman di kota yang tidak kenal dengan dunia seperti itu, gimana ya di sekolah parenting yang bagus untuk orang tua itu gimana ya Edi? Iya, ya kalau kita secara formal, kita tentunya tidak mendapatkan kelas-kelas seperti itu, Pak Ilyas, ya. Karena pada Ya, dasarnya rata-rata itu ada setidaknya ada 2 atau 3 model. Model yang pertama adalah dia belajar dari orang tuanya, ya dari orang tuanya bagaimana oke. dia dididik sebagai anak, itu biasanya kemudian itu Ya, yang digunakan sebagai model gitu. Kemudian yang kedua adalah dia apa namanya melihat dari tokoh yang dia idolakan kayak gitu. Jadi cara dia kemudian menjadi orang tua ngikutin apa yang ada dalam idola mereka. Atau yang ketiga itu blast. Dia nggak punya model, jadi dia jalan aja, bikin aja, bikin anak tapi tidak mendidik anak. Dan ini mungkin kita banyak ya nemuin yang seperti ini. Nah, harapannya ada keluarga baru yang kemudian dia harus harus mencari model nih, jangan nggak pakai model. Kalau kemudian orang tuanya itu tidak kemudian memberikan sosok yang baik sebagai contoh, ya dia harus mempelajari konsep-konsep yang menarik, yang baik itu seperti apa. Nah, kita harus punya kalau kalau ayah sendiri sedang masih saja tetap belajar kayak gitu ya untuk ya, memodel orang lain. Kayak gitu sih Pak Ilyas. ya. Nah, ini ya Edi. Kalau saya kan memodel orang tua saya ya Edi. Mm-mm. Bapak saya itu petani, petani di Gresik sana, orangnya jujur, baik. Nah, jujurnya itu yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang lain ya Edi. Iya. Nah, itu loh ya Edi. Mm-mm. Terus kalau saya modeling ke ibu saya, emak saya itu kan pedagang ya Edi. Jadi semangat Di rumah atau survive di untuk pasar? jualannya tuh luar biasa. Gimana ya Edi? Di rumah atau di pasar jualannya? Kalau dulu ibu saya jualannya di pasar ya Edi. Di Mm-mm. pasar itu ada Mm-mm. pasar perumahan. Jadi ketika jualan tuh melintasi sungai dari Gresik nyebrang ke Sidoarjo ya Edi. Oh, Nah, Surabaya itu Pak ya? ketika wah itu luar biasa ya Edi. Itu dulu ketika masih mudanya. Kalau sekarang sudah di rumah. Di rumah pun semangat jualannya masih tinggi ya Edi. Gitu ya? Bikin jamu, kunir asem dan alhamdulillah ya di Gresik sana laris saya Edi. Nah, itu yang terkopi Alhamdulillah. oleh saya. Mhm. Nah, pertanyaan pertanyaan saya gini ya Edi, itu kalau orang-orang tua yang kita modeling kan bagus ya Edi. Kalau Iya. ternyata orang tua itu punya karakter atau sifat mungkin kebiasaan suka marah, mukul anaknya. Nah, itu gimana ya Edi? Iya, cara
pembelajaran atau pendidikan zaman dulu itu memang masih banyak ya kita temui dengan apa namanya pembelajaran secara fisik ya gitu ya. Saya Ya. lebih kepada lihat lihat kasusnya sih, ya lihat kasusnya. Hmm. Dalam arti ketika misalkan contohnya anak itu dalam stage dia awareness-nya lagi tinggi, dia lagi sedang siap dinasehati, dia sedang apa namanya tune in ya dengan apa namanya orang tuanya, ya tentunya kita nyampaikannya dengan cara yang baik juga begitu ya. Jangan sampai Ya. kemudian apa namanya kita tetap keras, kita tetap galak atau mungkin karena mohon maaf dulu kita sebagai orang tua lebih banyak sorry kita dulu jadi anak sering kena pukul akhirnya kita main main pukul juga ya jangan. Tapi ada satu kondisi-kondisi di mana kita nggak bisa harus cool terus kayak gitu loh. Kita tidak bisa dalam kondisi harus apa namanya nasihatnya baik, nasihat. Karena misalkan contoh, misalkan ada anak yang dalam kondisi main di tepi jalan dan dia tidak terlalu memperhatikan situasi sehingga bisa jadi resiko yang dia dapatkan lebih besar dibandingkan kesenangan yang akan dia raih. Sebagai orang tua yang melihat, tentunya kita tidak bisa dengan cara yang santun, cara yang sopan. Nah, itu Oke. nasihat yang membahayakan kalau kalau dilakukan seperti itu. Tentunya kita harus amankan terlebih dahulu. Di mana ketika kita harus ngamankan, Pak Ilyas kadang-kadang kita menggunakan batang otak. Di mana batang otak itu kan kalau nggak hit, run kayak gitu kan. Ram. Sehingga iya, sehingga Yes. kita bisa jadi kita itu dirasa oleh anak saat itu, kok ayahku kasar banget sih, langsung narik badanku. Kan bilangin bisa, misalkan seperti itu. Tapi bisa jadi orang tua mengambil pilihan-pilihan yang tidak menyamankan. Nah, nanti ada prosesnya ketika kemudian eh, dalam kondisi udah tenang, dalam kondisi sudah rileks. Nah, yang biasa saya lakukan juga. Ketika kemudian nanti udah rileks, udah tenang, Pak Ilyas, saya minta maaf. Maaf ya, tadi ayah buru-buru nih, angkat kamu. Kalau enggak, nah baru kita jelaskan. Baru kita jelaskan. Tapi kalau kita ngejelasin keburu makbres. Nah, gitu Pak Ilyas. Oke, Ayah Edi. Ini kita sapa dulu sahabat kita, Ibu Yulis Diana Misbah. Terima kasih sudah menyimak, Bu Yulis. Terima kasih Bu Nah, Yuli. kemudian ini nyimak lagi Ibu Nia Kurniasi Umi Rosih juga menyimak Nah, Ayah Edi. Assalamualaikum Umi. Ada lagi. Oke, ada lagi ini satu lagi Pak Muhammad Alfian Rizky Mubarok menyimak Ya, meskipun sinyal putus-putus, putus nyambung. ya, Oke. ya, kondisinya memang harus dimaklumi kalau kayak gini nih. Ya. Ayah Edi, saya punya basic sebagai sarjana teknik industri. Sarjana teknik industri. Oke, kita sapa dulu Ibu Fatma Umu Aisyah, itu juga nyimak lagi Ayah Edi. Nah, Ya. sepertinya ini penggemar fans-fansnya Ayah Edi semua ini yang nyimak ini. Oh gitu ya? Ya. Ya. Oke. Kilas balik gini Ayah Edi, sebagai sarjana teknik industri lulus dari UMAHA, saya menganggur Ayah Edi. Kemudian saya melamar, lihat lowongan guru TK, guru PAUD. Saya melamar Ayah Edi. Ketika saya melamar, dilalah dari semua uji tes, tulis, wawancara dan sebagainya, saya yang terbaik Ayah Edi. Nah, akhirnya saya terpilih menjadi
terpilih sebagai kepala PAUD Ayah Edi. Di kepala PAUD Di mana membawai itu Pak? Keren banget. dulu ya, itu dulu banget Ayah Edi, 10 tahun yang lalu di Gresik sebelum pindah Di ke Gresik Semarang. ya. Iya. Dan yang Mm-mm. sangat berkesan adalah ketika saya ikut training di Gresik dihadirkan oleh Him PAUD di Gresik itu Ayah Edi. Di semua peserta itu totalitas Mm-mm. ibu-ibu kecuali 2 orang yang cowok. Saya dan narasumber Pak Yadi. Iya. Itu saya shock itu Pak Yadi. Masya Allah. Saya baru tahu ternyata dunia PAUD itu kok didominasi para ibu-ibu gitu lah ya Yadi. Dan itu yang menarik adalah ini. Itu Ketika yang saya memang. Ayo, ayah. Halo, agak terputus ya. Iya ya. Nah, yang menarik gini ya Edi. Yang menarik adalah ketika saya ikut training di sana, waktu itu kalau nggak salah masih pakai metode BCCT. Ya, saya yakin teman-teman PAUD paham lah BCCT. Ya. Itu Pak Edi. Iya. Di situ diajarkan bagaimana kita memanusiakan bayi, memperlakukan bayi seperti layaknya manusia, Pak Edi. Di situ ternyata klik ketika saya belajar psikologi industri adalah bagaimana memanusiakan manusia. Loh, ilmunya kok sama gitu lah ya Edi. Nah, akhirnya berangkat dari situ saya pulang. Betul. Nah, wah, ternyata baik kita di sisi psikologi industri atau dunia PAUD, ternyata sama. Yang kita hadapi adalah manusia. Nah, nanti Ayah Edi akan menjelaskan apa sih pendidikan karakter yang bagus untuk anak-anak, bagaimana mungkin kalau kita ngomong pengantin baru sejak menikah, kemudian dalam kandungan, usia berapa bulan, tahun, sampai nanti yang mungkin para ayah ibu yang sudah terlanjur punya anak dan udah gede-gede sikapnya bagaimana. Kita mulai dari mana dulu nih Yadi? Kok panjang banget sepertinya Yadi. Silakan Panjang. Yadi. Iya, jadi menarik ya. Ternyata Pak Ilyas punya pengalaman mengajar di PAUD juga ya. Jadi saya juga saya tahun 97 Pak. Tahun 97 itu sudah mulai masuk di dunia kanak-kanak. Karena pada dasarnya cerita flashback dulu ya. Jadi kita tahun 97 itu saya masih kuliah semester 3. Jadi semester 3 itu saya ngerasa bahwa pendidikan di kampus itu saya agak kurang terapresiasi gitu. Maksudnya pembelajarannya kok mungkin juga karena masih muda ya. Jadi masih sangat bergejolak kayak gitu semangatnya, sehingga kemudian saya harus keluar dari sekedar belajar di kampus aja nih. Kemudian akhirnya saya ikut serta di TPQ, ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, dari situ saya melihat, ini pembelajaran menarik nih ya. Jadi ngajarin anak-anak itu ternyata nggak mesti serius. Karena yang saya alami sejak saya TK sampai kuliah, itu kok serius semua kayak gitu. Ya, sehingga akhirnya pilihan-pilihan pembelajaran yang kita lakukan itu nggak menantang. Nah, di TPQ itu beda kayak gitu. Di TPQ apalagi dulu itu menggunakan Iqra dengan visinya adalah memasyarakatkan Al-Qur'an dan mengalqurankan masyarakat. Sehingga cara-cara yang disampaikan menarik. Dari situlah kemudian saya punya cita-cita langsung di semester 2 saya gabung sama TPQ, semester 3 saya sudah punya cita-cita bahwa saya besok harus jadi guru TK. Dulu belum ada PAUD, istilah PAUD belum ada. Ya, jadi masih sejak awal itu saya sudah bercita-cita untuk jadi guru TK, dan ternyata tidak mudah. Tujuh jadi guru TK itu tidak mudah Pak. Kenapa? Ditolak saya.
Pertama, rata-rata guru TK zaman dahulu itu hanya SMA, ya. Sedangkan saya calon sarjana kayak gitu, sehingga kayak ada barrier kayak gitu, kayak ada gap bahwa lo Mas Edi, dulu saya disebutnya Mas, masih kuliah, Mas Edi kan mau jadi sarjana, mau sok ngajar di TK kayak gitu. Itu itu satu hal yang oh ternyata nggak boleh ya. Padahal saya waktu itu sudah berpikir ini basic nih, aja tim baik. Ini gimana nanti? Oh, jangan-jangan ketika saya kuliah dulu itu sampai hari ini itu diangkat oleh sistem yang tidak baik ya gitu, sehingga akhirnya banyak teman-teman yang salah jurusan. Ini kayak Pak Ilyas nih, teknik industri ya, sekarang menggeluti NLP, salah jurusan banget kan. Nah ini yang mesti kita, kalau saya daripada saya mengubah sistem yang saya nggak mampu, ya udah saya ngubah saja, kemudian saya bercerita jadi guru laut, dan sejak saat itu mengajar. Nah dari situ seperti yang jenengan alami Pak Ilyas, ketika kumpul sama guru-guru itu, saya laki-laki sendiri. Paling ada satu dua dan itu tidak menonjol. Nah, saya ingin mengubah mindset juga. Coba bayangkan deh, Pak Ilyas. Ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman. Misalkan contohnya, guru perempuan menghadapi anak laki-laki, dua anak laki-laki yang sedang berantem. Apa nih yang guru-guru lakukan? Ini sama nih Kak. Kalau misalkan versinya di rumah ya, versinya di apa namanya, di sebagai orang tua. Anak laki-laki kita berantem sama laki-laki tetangga kita. Apa yang harus kita lakukan? Maknya ini nanti boleh deh teman-teman berkomentar ya, ke teman-teman yang nyimak. Kalau ada guru kondisi coba Oke, teman-teman. Apa yang Anda lakukan kalau ketemu sama anak laki berantem? Oke. Ayah. Kebayang nggak? Halo Ayah, ini suara Ayah Edi ya. mendadak timbul tenggelam Ayah. Saking semangatnya, terlalu bersemangat, sinyalnya tidak mengikuti ya. Jadi videonya Ayah freeze, suaranya salah ya. Salah banget ya. Ya. Waduh, saya udah di padahal ngomong banyak nih. Kita ulangin berarti ya. Ya, kita sapa dulu aja teman-teman ini ya, yang gabung ya. Oh baik. Ini dari Banjarbaru, Kalsel hadir, terima kasih Bu Arsyada. Kemudian Bu Ana, Hansa, terima kasih sudah hadir. Bu Sri Mawarti hadir. Wah ini teman-teman banyak yang menyimak ya. Jadi kalau teman-teman banyak menyimak ini mau tolong ya. Kita replay kembali tadi pertanyaan Ayah Edi. Ketika ada anak laki-laki bertengkar, entah di rumah, entah di sekolah, gimana pertanyaannya ya tadi ya? Ya, kalau ada dua laki-laki bertengkar, jangan bertengkar deh, berantem. Ya, ini berantem. Secara visual begitu ya. Apa yang dilakukan oleh Bu Guru? Karena tadi banyak kita temui di lembaga pendidikan anak usia dini itu kan banyaknya Bu Guru ya yang menangani. Ini akan menjadi harusnya pertanyaan ini sebetulnya mengubah mindset kita tentang pendidikan anak usia dini. Silahkan buat teman-teman yang menyimak boleh berkomentar.
Kalau Pak Ilyas gimana Pak Ilyas? Kalau ada anak berantem, Oke. suara saya Kalau terdengar nggak? ya terdengar jelas saya Edi. Nah, Baik, saya baik. kalau ada anak laki-laki berantem, saya ngikuti mood saya ya Edi. Selama berantemnya Ya, enggak berbahaya, ya sudah, langsung tak bilang, ya, oke, hari Minggu depan kita latihan silat, kita pasang samsak, kalian bertarung, aku jadi wasitnya, gitu sekalian ya. iya. Nah, ini memang darah laki-laki berbeda dengan darah perempuan, ya. Siap. Ya. Jadi kalau iya, jadi kalau perempuan biasanya cenderungnya ini kan apa namanya bias gender ya. Tapi kita ngelihat fakta perilaku psikologinya. Jadi pada prinsip kalau perempuan itu dia berteriak, eh, udah, jangan berantem, ayo maaf. Rata-rata ibu-ibu begitu nggak Bu? Kalau iya, antara keibuan dan fitrah anak-anak itu bertolak belakang. Coba secara teori memang bertengkar, berantem itu tidak baik, ya, tidak baik. Sehingga ibu gurunya melihat anak berantem, wah langsung disuruh minta maafan kayak gitu. Padahal Pak Ya. Ilyas tahu bagaimana ibu-ibu kalau lagi bermusuhan atau bertengkar bisa Wah, 3 hari damai. Iya, wah rame banget ya. bertengkar di grup, bisa bikin grup baru. Ya. Mohon maaf ya ibu-ibu kalau kesindir ya. Artinya apa? Di situ dibutuhkan sosok laki-laki untuk mendidik anak laki-laki. Coba bayangkan ketika artinya apa kalau kita ngomong tentang parenting, kita ngomong tentang keluarga ya, maka ayah dan ibu itu hadir bersama-sama di dalam mendidik anak. Anak laki-laki dengan sentuhan laki-laki, anak perempuan dengan sentuhan perempuan itu akan memberikan pendidikan fitrah yang baik, pendidikan naluri yang baik. Sehingga ini mohon maaf kalau teman-teman agak sedikit terganggu dengan suara. Ini sedang ada renovasi di sebelah, jadi dagduk mohon maaf ya kalau masuk ke mikrofon. Jadi pada prinsipnya teman-teman, ya. Jadi pada prinsipnya teman-teman, kenapa ayah sejak awal tahun 97 itu tidak berpikir bekerja yang lain. Ayah memang sejak kecil berniat jadi guru, tetapi setelah kuliah ayah menetapkan guru apa yang ayah kerjakan, bukan guru SD, SMP, SMA atau kuliah. Kuliah itu belakangan setelah ayah bertahun-tahun menekuni dunia kanak-kanak. Dan dunia kanak-kanak itu sangat membutuhkan sentuhan baik laki-laki maupun perempuan. Nah sekarang faktanya Pak Ilyas, mohon maaf, di TK atau PAUD ya, kelompok bermain, taman kanak-kanak, kemudian SD, itu mayoritas gurunya apa nih? Kebayang arah spiritual dan arah psikologi anak itu kayak apa ketika dia hanya mendapatkan sentuhan pendidikan dari ibu guru saja. Nah, jadi nanti kalau khususnya mulai sekarang hadir dalam pendidikan anak-anak di rumah orang tua atau mohon maaf ayah jangan hanya Ayah Edi lagi-lagi freeze lagi ya Edi, suaranya timbul tenggelam. Pun di sekolah, iya. Gimana nih? Gimana Pak? Timbul tenggelam lagi ya? Trouble ya? Iya, jadi
ketika Timbul tenggelam. ketika Ayah Edi mengupas tentang berantem, nah suaranya jadi putus-putus ya. Iya, ini kayaknya ada yang nggak suka nih yang bahas ini nih. Nggak suka nih Indonesia berantem. Indonesia damai harusnya. Damai di depan tapi juga damai di belakang mestinya. Oke. Selesaikan di Nah, depan, selesai di belakang gitu ya. Aduh, suaranya putus-putus, mohon maaf. nah kalau entah kenapa ya, kalau Ayah Edi ngomongnya damai, pelan-pelan, itu sinyalnya bagus banget gitu ya. Gitu ya. Oke, ini terlalu bersemangat sepertinya. Oke deh kalau gitu Ayah menggunakan energi rendah aja kalau gitu. Ada yang mau bertanya? Oke, sementara teman-teman nyimak semua ya. Silakan dilanjut ya. Jadi sikap. Jadi ketika sejak di rumah, kemudian TK, SD dominasi, itu dominasi gender perempuan atau ibu guru ya. Silakan dilanjut, gimana itu ya? Iya. Nah, ini menjadi PR kita karena memang faktualnya mengalihkan hidup. Suara saya masih nyampe ya? Iya, nyampe ya. Oke. Mengajar apalagi di PAUD itu belum bisa menjadi pilihan hidup dari kaum kita laki-laki. Iya. Padahal kebutuhannya tadi sudah urgen ya. Kebutuhan mendidik anak itu tidak bisa. Yang namanya orang tua itu kan ayah dan ibu, kecuali yang single parents ya. Pun kalau single parents itu ketika ibunya yang hadir, maka ibunya pun merangkap posisi sebagai ayahnya. Apalagi kalau kemudian kalau yang hadir bapaknya saja, maka pun dia harus merangkap menjadi seorang ibu. Dia tidak bisa hadir dalam satu sisi saja. Kalau dia hadir dalam satu sisi saja, maka ya anak ini akan tumbuh dalam kondisi yang tidak ideal. Nah, bagaimana kalau misalkan anak yang yatim kayak gitu, mohon maaf ya, bagaimana pengasuhan anak bagi yang orang ini ada yang nanya nih, bagaimana pengasuhan anak bagi orang tua tunggal? Nah, bagi orang tua tunggal, maka kalau kita belajar dari junjungan kita, idola saya, beliau sejak kecil udah yatim. Ini mohon maaf ya suaranya. Sejak kecil beliau sudah yatim, tetapi beliau tidak merasakan ketidakhadiran ayah. Ketika ditinggal orang ayahnya, ya, orang tuanya ayahnya, dia langsung pengasuhan ayah telah di backup ya. Ayah Edi sepertinya suaranya nge-freeze lagi ya, menghilang lagi nih Ayah Edi nih. Nah kan, sinyalnya menghilang teman-teman. Oke, teman-teman sambil menunggu Ayah Edi kembali on. Nah, gimana? Ketika ini ya, jadi ketika idolanya Ayah Edi tadi, itu tiba-tiba suaranya langsung putus gitu ya. Jadi ketika mengetahui sosoknya adalah sosok yatim, tiba-tiba suaranya langsung putus lagi gitu ya. Pokoknya kalau yang negatif-negatif menghilang sinyalnya ini ya.
Enggak sih. Hei, Kita oke. teman-teman, intinya orang anak itu membusuk ayah ataupun sosok ibu. Artinya ketika kemudian anak kita itu dalam kondisi namanya diasuh oleh orang tua tunggal, maka yang harus Iya. kita lakukan adalah segera bergabung dengan keluarga besar, sehingga nanti Oh, kepengasuhan ini menjadi kepengasuhan dengan pola asuh keluarga besar. Nabi Muhammad waktu ayahnya meninggal diasuh oleh kakeknya. Kemudian ketika kakeknya wafat diasuh oleh pamannya. Sehingga beliau iya. mendapatkan kepengasuhan yang vital kayak gitu. Dia tidak kehilangan sosok ayah karena Oh, orang tuanya itu sambung menyambung kayak gitu. Nah, ini memang dibutuhkan pengendalian emosi oleh orang tua. Jangan sampai kita egois karena mungkin divorce misalkan, kemudian udah aku bisa kok nanganin anakku sendiri kayak gitu. Ini ya ke depan anak ini akan tumbuh dididik oleh orang tua yang apa namanya keras kepala pastinya, yang seperti itu. oke ayah. Nanti akan kita kupas lebih dalam lagi ya untuk bagaimana sih Yep. kita mensikapi ketika seorang anak dididik oleh orang tua tunggal. Yang pertama tadi ayah menyampaikan tentang peran dari keluarga besar, entah kakeknya, entah pamannya, di mana sosok ayah itu sangat penting bagi seorang anak. Nah, kita masuk ini ya, ada Ibu Riandita Markodit Riandita. Ini ibu-ibu atau bapak-bapak ini ya? Saya kurang paham ini. Mau bertanya Pak, apakah mungkin untuk pendidikan anak usia dini PAUD di Indonesia membuka SDM pendidik pria? Seperti apa ya peluangnya ya? Iya, loh saya guru PAUD. Saya guru Oh, PAUD. oke. Jadi pertanyaan ini sudah terjawab oleh eh, historisnya saya. Tahun 97 saya menjadi guru PAUD. Kemudian tahun 2000 saya tahun 97 itu saya baru masuk ke dunia dunia anak usia dini ya, belum Ya. menjadi guru, belum menjadi guru. Kenapa? Karena nggak boleh jadi guru. Maka saya beraktivitas di lingkungan eh, pendidikan anak usia dini, tapi belum langsung jadi guru karena tidak boleh. Gurunya itu kalah mental kayak gitu. Ya, jadi saya menyesuaikan frekuensinya terlebih dahulu. Apa yang saya Oke. kerjakan masih rahasia aja. Tapi tahun 2000 saya sudah beraktif menjadi guru anak usia dini, guru PAUD ya tahun 2000, dan perjalanannya cukup panjang. Tahun 2014 saya mempunyai amanah sebagai pengelola PAUD terbaik se-Kabupaten Banyumas tahun 2015, pengelola PAUD terbaik se-Jawa Tengah, dan itu dilakukan oleh seorang laki-laki kayak gitu. Jadi Wah. boleh bisa nggak sih SDM-nya pria gitu, gurunya laki-laki? Ya harus. Kalau bisa itu, hanya saja memang Indonesia belum memberikan peluang yang menarik. Kenapa? Gajinya cilik, honornya sedikit. Nah, ini kalau kemudian kita memang honor oriented atau profit oriented sih mending mending tidak jadi guru PAUD ya. Kita harus punya orientasi yang berbeda sehingga kita bisa bertahan. Oke ya. Gitu Pak Ilya. Siap. Ya, itu yang saya alami dulu ayah. Kenapa saya resign dari kepala PAUD dan memilih di bidang yang lain karena itu ayah. Di antaranya waktu itu kan saya berpikir waktu itu masih mencari duit itu ayah.
Waduh, saya ini kerja jadi kepala PAUD, masa gaji sebulan cuma 250.000. Ini curhat ya. Nah, dari situ akhirnya nanti saya kasih solusi. Ya, jadi dari situ akhirnya saya memutuskan, udahlah, mungkin ini bukan tempat saya gitu ya. Walaupun ketika saya pamit, saya keluar dari PAUD itu, ibu-ibu demo ya. Demonya itu kepada yayasan, loh Pak Yayas kok dikeluarkan, kenapa bukan guru yang lain gitu ya. Nah, tapi ya sudahlah, itu kenangan masa lalu ya. Soalnya sampai nih. Oke, ini ya, kita masuk ke pertanyaan Bu Leni Mustafa ini. Bagaimana mengatasi perilaku buruk anak karena meniru perilaku orang lain di lingkungan bermainnya, entah di rumah dengan kerabat atau di sekolah. Oke, ini saya kasih ilustrasi aja ya, misal gini ya. Jadi perilaku buruk itu misalkan temennya sering mengatakan gini, kalau anak-anak Semarang kan sering bilangnya asem gitu kan ya. Itu kan di rumah nggak pernah diajarkan itu, tapi di sekolah ketemu itu, pulang-pulang kok sudah punya kosakata baru gitu ya. Nah, bagaimana mengatasi perilaku itu ya? Silakan ya. Banyak banget, apalagi sekarang kalau anak-anak itu lihat YouTube gitu ya, terus yang dilihat itu adalah YouTube ngegame kayak gitu. Ada beberapa idola anak-anak itu kalau pas ngegamenya kalah itu, aduh, sumpah serapahnya keluar semua. Kalau mau ekstrim adalah ini ada dua versi sih. Jawaban saya ada dua versi, silakan mau dipilih yang mana. Pilihan pertamanya adalah pilihan ekstrim. Putus sumber model. Ya, jadi kalau misalkan anak-anak itu kok ngomongnya saru, ngomongnya rusuh, bukan hanya ngomong, perilakunya juga buruk, maka yang harus kita lanjut. Suara saya masih terdengar? Lanjut ya. Halo? Oke. Ya, masih, lanjut. Itu kalau sumber modelnya adalah HP, ya udah stop main HP. Bermodel adalah kita kayak gitu. Kita kompakin orang tua semuanya kayak gitu. Tapi itu model itu berat ya, model itu berat. Model yang kedua yang ayah lakukan adalah ketika misalkan contohnya tadi ya, anak pulang bilang asem gitu ya. Asem tuh sebetulnya nggak terlalu parah sih. Ini contoh yang soft ya. Asem kayak gitu ya. Ini mohon maaf kalau itu pun dianggap kasar ya. Saya tidak langsung menilai anak, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya nggak langsung menilai anak bahwa, ih, kamu kok ngomong jelek sih? Saya nggak ngomong kayak gitu. Saya tanya dulu, asem tuh apa artinya? Jangan-jangan anak cuman niru tanpa ngerti arti. Dan dia itu dalam kondisi emosi yang flat, biasa aja, cuman kalau didengar itu kok kayaknya memang baik, yang buruk-buruk itu kalau diomongin tuh kayaknya enak. Tuh. Ya. Contoh ini ya, tanpa sadar. Kita itu kan kalau secara normatif makan minum kan pakai tangan kanan ya, baiknya ya. Iya kan? Betul kan? Tapi berapa banyak orang tua yang tanpa sadar nikmat banget kayaknya makan minum pakai tangan kiri. Nikmat banget, kayaknya lebih enak tuh makanan. Ya, kayaknya lebih gurih, lebih lezat kalau kita makan pakai tangan kiri kayak gitu. Ya. Nah, ini menunjukkan pada kita bahwa sesungguhnya kita sendiri sebagai orang tua kadang-kadang nggak konsisten. Nah, kalau saya lebih kepada tanya dulu ke anak, kamu kenapa makan pakai tangan kiri, tangan kanan? Ya, itu yang nanti jawaban berikutnya yang akan
membuat keputusan-keputusan kita. Jadi kita nggak ngomong, nggak boleh itu tangan jelek. Kita nggak boleh menyampaikan itu anak. Kenapa? Naudzubillah, kalau itu tangan setan kenapa nempel di badan kita? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tangan jelek. Nah, kalau jelek kenapa dipasang di badan kita? Tidak ada sesuatu yang jelek yang ada di badan kita. Tuhan Allah itu memberikan seluruh yang ada pada diri kita itu tentunya hal yang baik yang dipasang kayak gitu. Masalahnya adalah itu tadi, kita itu memberikan semacam penilaian, ya, value yang nggak tepat kayak gitu ya. Dan itu kemudian lama-lama akan menjadi belief bahwa oh ini jelek, itu padahal belum tentu. Kalau saya tanya dulu, Mas, kenapa ngomong asem? Nggak apa-apa, temanku bilang, udah aku bilang asem aja. Nah kalau seperti itu kan berarti dia belum tahu tuh. Ya, betul ya. Namanya juga anak harus dimarahin, dibiarin dulu, mau nggak itu ngomong kayak gitu itu. Nah terus kita contohin yang jelek-jelek sekalian, mohon maaf, misalkan contohnya ngatain temennya babi, ngatain temennya monyet, ngatain temennya anjing, itu menyakitkan perasaan. Setidaknya kalau temenmu yang ngomong ke kamu dan kamu tidak merasa sakit, ayah yang sakit. Kan ayah ngelahirin manusia hebat. Kenapa? Kok ayah yang ngelahirin? Ayah mendidik ya, ibunya yang ngelahirin ya. Ibunda itu ngelahirin anak hebat. Ayah mendidik anak hebat. Terus dibilang asem. Itu ayah yang sakit. Kamu mau nggak ayah jadi sakit gara-gara temenmu yang ngomongin seperti itu? Nah, kemudian dilanjutkan, kalau dibalik bagaimana? Kamu yang ngomong seperti itu, kamu mungkin nggak sakit, temenmu mungkin merasa tidak bercanda, itu bercanda akan menyakitkan. Mulai duluan. Itu saya tidak terpancing emosinya. Buat apa kita sebagai orang tua kalau kemudian kita terpancing dengan omongan anak-anak atau perilakunya anak-anak? Tiba-tiba misalkan anak mecahin piring gitu. Mecahin piring itu kan banyak versi. Satu, tidak sengaja. Dua, pengen denger suaranya. Ada loh. Ada ini. Masa sih ya anak mecahin piring karena pengen dengar suaranya? Kalau nah, suaranya kembali ditelan. Di freeze, Pak Ayah Edi menghilang lagi suaranya. Jadi dari beberapa paparan Ayah Edi ada pilihan ketika anak kecanduan game, kita menggunakan cara yang ekstrim. Yang pertama yaitu stop total, dan ini merupakan cara-cara yang sangat berat. Kemudian mensikapi anak-anak yang punya perilaku buruk seperti sering menggunakan kata-kata kasar, misalkan kata-kata yang tidak bagus, itu tadi Ayah Edi mencontohkan bagaimana kita sebagai orang tua memberikan respon. Responnya yang pertama kita melakukan klarifikasi. Nah, maksud ucapanmu tadi itu apa gitu loh. Yang kedua, kita berikan edukasi kepada anak-anak kita. Nah, Ayah Edi sudah kembali live dan kembali tayang. Silakan ya, dari setelah melakukan dua hal tadi, yang pertama klarifikasi, yang kedua edukasi. Langkah berikutnya untuk perilaku buruk dari anak, apalagi bagi orang tua ya. Jadi lebih kepada apa yang kita kerjakan itu lebih kepada ini sih Pak. Jadi sebentar, ini suara terdengar ya? Ya, masuk ya. Suara terdengar? Halo? Masuk ya. Masuk. Jadi pada prinsipnya kita jangan keburu emosi dulu.
ketika mendengar atau melihat anak berperilaku buruk. Ketika kita emosi pada dasarnya itu tanpa anak mendapatkan, jadi gini, pada dasarnya anak langsung terpapar energi negatifnya, dan itu tidak baik dalam perkembangan kejiwaan anak. Ya tadi dibilang anak tidak baik, dibilang anak sialan misalkan, itu akan menjadi belief pada anak bahwa oh aku tuh sialan ya. Nah, nanti dia akan ketemu dengan kesialan-kesialan berikutnya. Ya kan, udah dibilang kan, orang tua sering ya bilang kayak gitu ya. Iya kan, benar kan, Tuhan. Nah, itu tuh kayak mengaminkan perilaku yang sebelumnya dan itu akan terakumulasi. Nah, ini yang harus kita hindari. Pertanyaannya kalau terlanjur bagaimana? Gimana Pak Ilyas? Kalau udah terlanjur gimana? Oke, kalau terlanjur versi kita kan ada Ada namanya yang komentar. ya Edi, suaranya menghilang lagi ini ya. Ya. Bagaimana kalau sekarang? Sekarang bagaimana? Nah, ini sudah Halo? masuk lagi ya. Iya Silakan. ya. Sinyalnya Lanjut. kok buruk ya? Iya. Oke. Iya. Gimana nih kalau kemudian sudah terlanjur? Kalau menurut Pak Ilyas gimana nih? Kalau kemudian anak terlanjur berperilaku negatif dikarenakan sebetulnya tanpa sadar dia diamini apa namanya tindakan-tindakannya oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya sebetulnya nggak seneng, ya kan? Ya. Orang tuanya tapi kayak ngasih penilaian bener gitu. Ya kan, ini kan sering sekali di dialami, sering sekali mendengar orang tua kalau pas anaknya melakukan kesalahan itu kayak membenarkan tingkah laku yang kemarin-kemarin kayak gitu. Yes, ya. Kalau menurut pengalaman Pak Ilyas bagaimana nih yang kayak gini? Yang pertama kita awareness, kita sadari bahwa apapun yang terjadi kepada anak-anak itu merupakan hasil dari perilaku programming yang disadari atau tidak oleh kedua orang tua, baik dari ayah atau bundanya, mama, papa, bapak, ibu. Itu perannya sangat-sangat besar di situ ayah. Ketika anak berperilaku seperti itu, maka sumbernya kita lihat dulu ke orang tuanya dulu. Seberapa besar tingkat kesadaran orang tua menyadari bahwa ini merupakan buah dari respon, buah dari perilaku orang tua. Ketika orang tua menyadari, tinggal kita melanjutkan step berikutnya setelah menyadari orang tua bagaimana mendesain ulang perilaku apa nanti yang dampaknya mengubah orang tua, mengubah anak-anak gitu ayah. Dan ini tidak simsalabim satu malam gitu ya. Abracadabra besok kamu berubah jadi anak baik kan gitu ya. Nah, seperti itu. Dalam izin sharing dalam beberapa kasus yang kita tangani di dunia hipnoterapi ayah, kita kan ada hipnoterapi itu ketika ada orang tua, mama, papa sharing sama kita, anak saya kok seperti ini, kenapa? Kok suka kayak ini, kenapa? Sebelum saya jawab, saya kasih pertanyaan. Kira-kira perilaku anak seperti ini itu yang dicontoh siapa? Mamanya atau papanya? Mendadak suami istri saling pandang dan tertawa ya gitu ya. Dan ketika tertawa, gimana Bapak Ibu sudah punya jawaban? Sudah, selesai gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, jadi yang kita programming siapa? Apakah anaknya atau orang tuanya kan gitu. Ya sudah, orang tuanya kita menyadari. Yuk kita buat sama-sama, kita buat sebuah milestone program kira-kira nanti ke depan mau seperti apa. Silakan ya Edi. Monggo ya. Baik. Saya mempunyai shortcut sebetulnya ketika kemudian
anak. Jadi shortcut ini dirasa sangat efektif dan ini sudah saya lakukan khususnya saya pribadi kepada anak. Jadi kadang-kadang ini ya, saya sebetulnya di dunia parenting itu lebih kepada parenting apa adanya sebetulnya. Parenting apa adanya. Parenting natural ya, alamiah. Kenapa? Karena kadang-kadang sering dibilang begini. Itu kan menurut teori. Prakteknya kan susah. Enggak susah. Yang saya lakukan simple. Yang mau tahu boleh komen ya. Yang mau tahu apa yang ayah lakukan. Kalau kita udah terlanjur berkata atau bertindak salah pada anak. Tadi kan disimpulkan sama Pak Ilyas bahwa sebetulnya problemnya bukan di anak, tetapi di orang tua ya, di pelatihan-pelatihannya Pak Ilyas ya. Nah, ya. Artinya, nah ini gimana cara memperbaikinya? Nah, ayah punya shortcut. Shortcut itu kalau di komputer itu kan kita nggak perlu masuk ke menu, tapi langsung di desktop itu aplikasi yang kita inginkan. Nah, ini softwarenya shortcutnya itu mudah banget, tapi dibutuhkan kelapangan hati, ya, kelapangan dada. Apa itu? Mengucap minta maaf. Mengucap minta maaf. Jadi ketika saya misalkan contohnya ya, ketika anak melakukan kesalahan, apalagi kesalahan itu berulang, maka kita itu kadang-kadang langsung menghukum kayak gitu. Kita nggak pernah confirm dulu kepada anak sebetulnya apa yang terjadi. Kadang-kadang kita langsung aja punya persepsi yang salah aja kepada anak gitu. Nah, yang kita lakukan adalah minta maaf. Kapan minta maafnya? Yang saya lakukan biasanya menjelang anak tidur. Ketika anak mau tidur kayak gitu, yang kemudian kita kerjakan adalah ya mendekat ke anak. Jadi ini dibutuhkan hati aja. Maaf itu nggak nunggu lebar, dan kesalahan itu kan dua sisi, wong kita manusia. Kesalahan itu bukan hanya di anak saja, di orang tua itu lebih sering melakukan kesalahan kalau menurut saya. Kenapa? Ya karena waktu hidup kita lebih panjang sehingga kita berpotensi melakukan kesalahan lebih banyak. Ya, jadi yang saya lakukan adalah saya minta maaf kepada anak. Sorry ya, saya ngomongnya sesuai sama usianya. Usia anak saya sekarang SMP, saya ngomongnya kayak ngobrol sama temen sekarang, nggak kayak anak. Sorry ya bro, tadi ayah khilaf nih, nggak kayak yang diajarkan. Ya, tadi sih, nah biasanya ego kita tuh suka ngomong gini, tadi sih kamu juga kayak gini, yang mencing ayah. Bener nih, ayah minta maaf. Ya, mudah-mudahan ini tidak diulangi. Ayah lagi, kamu maafin. Saya lagi sambil senyum-senyum. Ya, karena memang ayah lakukan minta maaf. Kemudian kadang-kadang kita Ikop tahu nggak? Itu ayah ngaku salah. Kamu nih biasanya ya, dan teman-teman akhirnya anak udah deh aku udah ngantuk, dimaafin nggak? Iya dimaafin yang penting udah dapat maaf, aman. Gitu aja gitu Pak Ilyas. Ayah ada banyak pertanyaan nih kayaknya. Ini banyak pertanyaan yang masuk nih Ayah.
Oke, untuk teman-teman yang pertanyaannya ini akan kita jawab satu persatu ya. Mohon antri ya, mohon antri. Satu persatu kita kupas. Yang pertama ya itu dari Ibu Eni Rifa. Bagaimana mengatasi anak didik supaya mau disiplin pada guru? Karena gurunya itu orang tuanya sendiri. Gimana ya? Ya, iya, iya, iya. Saya belum tahu ini anak ini usia berapa, kelas berapa, ya. Karena kalau orang tuanya guru apa, lebih enak orang tuanya sendiri sebetulnya loh. Ini karena ayah ngalamin ya, karena ayah ngalamin lebih enak kayak gitu. Karena ayah itu strateginya kayak gini. Nanti kalau di sekolah yang bener dong, kan anaknya Pak Guru. Ayah kayak gitu strateginya. Oke, siap nggak? Kerjasama ya. Yang cakep dong, kan anaknya ayah. Anak-anak yang lain aja nurut sama ayah. Masuk kamu mau nentang sama ayah? Oke, yang asik ya, kayak gitu. Jadi mendisiplinkan, mendisiplinkan anak itu beda seperti di militer ya. Di militer, saya punya pemahaman kalau anak itu punya target sesuatu yang jelas yang akan dia capai untuk belajar, ya, maka akan lebih mudah ngedisiplinkan anak. Jadi prinsipnya antar dulu anak pada cita-citanya. Ini dia apa sih? Belajar itu pengennya apa? Jadi belajar itu jangan pengennya kita, anak belajar itu rata-rata pengennya kita, sehingga akhirnya anak itu nggak tulus ketika belajar. Yang ayah lakukan adalah ayah antar dulu, kamu tuh pengen apa sih? Kamu pengennya apa? Aku tuh pengennya ya kalau bisa punya HP baru misalkan contohnya. Oke. Ayah selalu okein ya. Oke. Silahkan kamu pengen punya HP baru. Nah, tapi syarat dan ketentuan berlaku tuh, ya. Syarat ketentuan berlaku. Masuk sama anaknya sendiri bersyarat mau dapat undian di mana-mana juga ada syarat. Kalau kamu itu tinggal makan, nggak pakai syarat. Di rumah ada. Tapi kalau HP itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Nah, itu kemudian yuk kita bangun syaratnya apa. Nanti ayo pengen HP kan. Kalau pengen HP, lakumu kayak gini, dapetin HP. Ayah sih kayak gitu aja. Tapi karena kalau kamu rajin, ibu akan bangga. Ya kan ibu yang bangga. Aku nggak suka belajar. Ya ibu aja yang belajar biar ibu bangga. Ayo, anak sekarang tuh pinter loh ngeles kayak gitu. Nah, kenapa? Karena kita tidak mendidik anak itu punya cita-cita. Kalau punya cita-cita dan cita-citanya konkret. Oke. Oke, Ayah Edi, kita next ya. Jadi untuk mendisiplinkan anak tadi, kita mulai dari anak dahulu, bahwa kita mulai dengan cita-citanya seperti apa. Kan itu yang disampaikan yang tadi. Kemudian ada kesepakatan. Nah, ini ada lagi nih ya. Lanjut lagi Ibu Ana Hansa. Ayah, tanya dong, bagaimana mengatasi guru yang suka ngebuka aib paut ke lembaga lain dan juga ke orang lain, dan dia merasa memiliki paut. Curhat nih ya, silakan ya. Iya. Ini Bunda Ana, ini sahabat karib saya ini. Apa kabar Bunda Ana? Udah lama banget ya kita kan nggak ketemuan ya. Baik. Kalau orang suka ngebuka aib orang lain, pada dasarnya dia tidak merasa memiliki paut. Ini agak
agak berbenturan. Contoh nih ya, contoh ya. Kita itu lagi live ya. Kita lagi live. Pak S dan Bunda Ana tahu saya pakai sarung atau pakai celana panjang. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Sekala Kenapa? nggak tahu. Gimana? Ya, Nggak tahu kelihatan kan? ya. Iya. Karena apa? Ini kan yang penting ayah pakai batik aja ya, baju batik kayak gitu karena terlihat. Jadi penampilan kita itu sesungguhnya menutupi ya penampilan kita yang baik. Kalau saya ya, kalau saya penampilan kita yang baik sekarang ini sesungguhnya sebagiannya adalah usaha kita menutupi aib-aib kita kayak gitu kan. Jadi senang sekali nih ayah kayak gini nih. Kenapa? Perut buncit ayah jadi nggak kelihatan. Gitu ya. Coba kalau pas apa namanya di depan panggung, waduh kelihatan sekali semuanya. Kayak gitu. Nah, artinya apa Bunda Ana, kalau ada orang yang merasa memiliki PAUD tapi dia sekaligus membuka muka aib PAUD itu kepada orang lain, sesungguhnya dia tidak merasa memiliki. Ya, karena kita cenderung memperkenalkan atau menampilkan yang menarik apa yang kita miliki, kayak gitu. Rambut atau kerudung nih, ya. Kalau ini ibu-ibu lebih ke kerudung. Kerudung itu selalu kalau kayak gitu. Kenapa? Karena itu kerudung punya kita, kitanya pengen orang lain tampil. Nggak mungkin kita pakai kerudung lecek, ya. Ibu pakai kerudung lecek, kemudian belum disetrika, diuel-uel selama seminggu, terus langsung dipakai. Nggak mungkin. Kenapa? Karena itu aib. Itu aib. Artinya apa? Logikanya orang yang merasa memiliki dia akan menjaga. Kalau orang yang tidak memiliki, tidak perasaan memiliki, dia akan kayak gitu. Gimana? Orang-orang yang sudah suka dan terbukti ya, orang yang suka dan terbukti membuka aib lembaga kita, berarti dia one prestasi apa sih? Pokoknya dia tidak berprestasi. Lebih baik keluarin aja kayak gitu. Keluarin aja. Dia biarin dia ngomong jelek kalau udah bukan orang, kalau dia sudah tidak bisa diperbaiki, keluarin. Kalau dia sudah dikeluarin mau ngomong apa aja terserah. Karena pada prinsipnya yang punya itu kita. Gitu. Siap, Pak Ilyas. Bu Marahati, ini agak panjang ini ya. Bagaimana cara menegur? Kalau ada salah satu pendidik itu selalu menjelek-jelekkan anak didik di grup WA. Padahal sudah kami tegur beberapa kali, tapi tidak mau merubah sikapnya ayah. Bagaimana solusinya agar semua baik-baik saja hubungan orang tua murid dan guru-gurunya ayah? Terima kasih. Gimana ya? Iya, ini ya Pak Ilyas mungkin ngalamin juga dapat curhatan sifat-sifat ibu tuh kayak gini itu loh ya, nggak bisa nahan sesuatu yang dirasa jelek ya, dirasa jelek terus disampaikan di grup WA. Pertama, saya tidak bisa langsung menghakimi ibu yang tadi menjelek-jelekan. Bisa jadi ini grup WA-nya grup WA apa nih? Grup WA guru atau grup WA umum. Saya nggak bisa. Kalau kemudian dia dalam misalkan ini grup WA guru saja, kemudian dia menjelek-jelekan dalam arti dia menunjukkan sisi lemah anak supaya nanti why not kalau tapi sekali lagi kita nggak tahu nih grup WA yang apa. Saya nggak bisa ngambil sikap untuk pertanyaan seperti itu. Tapi misalkan kalau ini grupnya publik begitu ya. Kalau grupnya ini publik, kemudian anak ini dijelek-jelekan
upah, bahkan di situ ada orang tuanya. Ya ini tidak bijak, ya tidak bijak. Buat apa jelek-jelekin? Karena menjelekkan orang lain itu prinsipnya satu ya untuk mengingatkan, kemudian yang kedua agar orang tersebut jadi lebih baik. Kalau kemudian yang diingatkan itu nggak sadar karena ternyata anak nggak mungkin baca grup WA-nya emaknya apa. Ya. Kalau membuat lebih baik lagi, kalau ini ternyata juga tidak bisa, ya sudah. Cara ngingetinnya gimana? Ini tergantung usia sih. Kalau ibu ini apa tuh? Itu terjadi di grup WA semua wali murid ayah. Grupnya grup Suara WA saya wali tertinggal murid. Ya. Iya ya. Halo, Ayah Edi. Wah, Ayah Edi freeze nih. Menghilang lagi Ayah Edinya. Hilang ya. Iya, putus-putus nih ya. Iya ya. Di grup semua wali murid. Menurut saya, sebagai kepala sekolah, misalkan Ibu marah hati ini kepala sekolah, Ibu kasih SK, SP ya, sorry bukan SK, SP, surat peringatan ya. Bisa jadi tidak ada juklak yang jelas kepada guru tersebut sehingga guru tersebut melakukan tindakan baik dan tidak perang kritik misalkan Oke, teman-teman, jadi tadi yang kami tangkap dari Ayah Edi untuk Bu Marhati, apabila Ibu Marhati adalah kepala sekolah di tempat tersebut, Ibu Marhati dapat melakukan tegurannya bukan hanya teguran langsung, Ibu Marhati dapat memilih opsi memberikan SP ya, surat peringatan. Itu ya. Jadi tegurannya dapat berupa surat peringatan berupa SP gitu ya. SP-nya bertahap ya, SP-nya bertahap. Yang pertama silaturahim dulu lah. Silaturahim. Ibu yang kemarin dilakukan di WA Group itu tidak baik. Mohon tidak diulangin. Kalau Ibu ulangi, Ibu membawa nama baik sekolah. Oke. Kami terkuat administrasi. Begitu. Oke. Ayah Edi, tidak terasa ya Edi, ini kita melebihi jam ini dari jam. Harusnya kan kita kan ya sharing kita kan tadi kita niatkan satu jam untuk sesi discuss ya Edi ya. Next nanti kita akan siapkan waktu lagi Ayah Edi, kita siapkan waktu khusus yang lebih menarik, yang lebih panjang. Jadi teman-teman yang siap-siap ada curhat, ada tanya tentang dunia PAUD dan parenting, nanti kita umumkan, kita undang lagi. Jadi ketika teman-teman masuk sudah ada pertanyaan yang masuk, dan nanti saya yakin ketika Ayah Edi live sama kita, itu pertanyaan akan sangat banyak. Jadi harapan kita teman-teman yang sudah komen itu bersabar menunggu untuk direspon Ayah Edi. Untuk kata penutup Ayah Edi, closing statement Ayah Edi di sesi pertemuan pertama kita, monggo silakan Ayah Edi. Dahulu kepada Hafsah yang menginisiatifkan kita pagi hari ini, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman yang menyediakan waktu dan kuotanya untuk menyimak
obrolan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ada sebetulnya masih ada satu hal yang ingin Ayah sampaikan, ini terkait dengan pengelolaan PAUD sih sebetulnya, yaitu bagaimana kita bertahan di lembaga sehingga kita begitu mencintai lembaga kita dan kita bisa sejahtera kayak gitu loh ya. Sejahtera itu bukan ngomongan soal finansial aja ya, tetapi lebih kepada batin kita itu bahagia ya. Kerja dimanapun, kalau kemudian salari atau honor kita besar sekalipun, bermiliar-miliaran sekalipun yang kita raih, tapi kalau kemudian kita tidak mendapatkan kebahagiaan, tentu ya rugi banget. Jadi orang tua, jadi gurulah yang membangun diri sendiri dan murid-muridnya. Jadi anak, maka jadi orang tua, maka bahagiakanlah diri orang tua sehingga Anda bisa mengajak anak-anak orang tua. Beruntung dengan kebahagiaan. Beruntung buat anak-anak yang orang tuanya penuh dengan kebahagiaan. Karena dengan bahagia bisa mengantar pendidikan jauh lebih baik. Gitu Pak Ilyas. Terima kasih kesempatannya. Oke, terima kasih Ayah Edi. Kita agendakan next nanti di waktu yang akan datang masih ada satu pertanyaan dari teman-teman. Nanti kita jawab via komen di Facebook aja. Gitu Ayah Edi, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.